Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Kita mulai dari teori atom kuno ya. Kalau ada orang yang mengatakan istilah atom itu dimulai sejak Dalton, ya itu kurang tepat ya. Dari beberapa literatur, itu ya, bahwasanya istilah atom itu sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno ya, Demokritus. Jadi semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil, ini menurut Demokritus ya, yang abadi, bergerak dan tidak dapat dihancurkan, yang ia beri nama atom. Nah, atom sendiri itu dari bahasa Yunani ya. Ini artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Atom unsur yang berbeda mempunyai ukuran, bentuk dan massa yang berbeda. Lalu 300-an tahun kemudian ini oleh Lucretius dari Romawi ya. Atom ini memiliki bentuk yang khas dengan fungsi yang sesuai dengan bentuknya. Jadi ada atom anggur, ini bulat dan mulus, sehingga dapat melewati kerongkongan dengan mulus. Nah, hipotesanya seperti itu ya. Sementara atom kina kasar dan akan sukar melalui kerongkongan. Jadi pada awal mulanya atom itu bentuknya tidak bulat ya. Tapi hipotesanya atom ini bentuknya bermacam-macam. Nah, sebagaimana ini ya, ada atom yang manis, ada atom atau zat yang pahit. Teori atom ini tetap inheretikal ya, berlawanan dengan teori umum yang diterima. Nah, kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Berarti kita harus tahu ya, harus tahu pada zaman ini atau sampai tahun 1800-an itu ada teori yang lebih kuat ya, lebih kuat dalam artian itu lebih bisa diindra secara fakta ya. Jadi ada teori yang lain berkaitan dengan teori 4 unsur ya. Teori 4 unsur ini oleh Aristoteles. Teori 4 unsur air, tanah, udara dan api yang diusulkan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles. Ini lebih bisa diindra ya. Air, tanah, udara itu kan bisa diindra. Sedangkan atom, nah ini masih abstrak. Nah, masih abstrak di sini ya. Nah, sehingga orang tidak memperhatikan teori atom walaupun sudah 1000 tahun bahkan sampai 2000 tahun ya. Teori atom tidak diperhatikan ya. Tidak begitu diperhatikan. Sedangkan teori atom kuno ini tidak didukung bukti dari percobaan. Nah, ini alasannya kan teori atom tetap inheretikal. Lalu kimia modern sendiri itu didasarkan atas teori atom. Jadi mulainya kimia modern, berkembangnya kimia modern cepat itu sejak dimulainya teori atom, terutama teori atom Dalton ya. Jadi untuk paham teori atom kita harus mempelajari hukum-hukum fundamental. Di kimia itu ada hukum-hukum fundamental. Apa saja teman-teman? Silakan dijawab. Hukum-hukum fundamental di bidang kimia. Yang pertama, hukum. Silakan dijawab. Hukum Lavoisier. Nah, saya sebut aja. Apa bunyi hukum Lavoisier? Masa sebelum dan sesudah reaksi sama. Oke, tuh ya, bunyi hukum Lavoisier ya. Pada setiap reaksi kimia, massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Atau dengan kata lain, massa zat-zat sebelum bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Lalu setelah hukum Lavoisier ini ada hukum Proust. Hukum Proust itu nama lainnya adalah hukum apa teman-teman? Perbandingan tetap ya. Ya, pintar ya.
hukum perbandingan tetap. Apa bunyinya hukum perbandingan tetap? Nah, jadi Anda harus paham hukum-hukum fundamental ini untuk memahami lebih dalam tentang teori atom. Apa hukum perbandingan tetap bunyinya? Pada setiap reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah tertentu zat lain selalu tetap. Nah, itu hukum kekekalan massa. Tadi sudah dijawab oleh teman Anda. Oke, kalau Anda jawab itu untuk hukum kekekalan massa benar. Nah, yang barusan saya tanyakan adalah hukum PROS, hukum perbandingan tetap. Nah, silakan, ada yang tahu hukum perbandingan tetap? Perbandingan tetap, contohnya misalkan air, ya. Air itu terdiri dari unsur apa, teman-teman? Hidrogen, oksigen. Hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen. Pinter, hidrogen dan oksigen. Perbandingan massa unsur hidrogen dengan unsur oksigen berapa? 2 banding 2, Pak. 2 banding 8, 1. 2 banding 1. Nah, ada yang 8 mengatakan banding 1. 2 banding 1, ada yang mengatakan berapa tadi? 8 banding 1. 8 banding 1. Saya ulangi pertanyaannya. Perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen di dalam air adalah berapa? 8 banding 1. 8 banding 1. Benar, 8. Nggak kebalik itu. Perbandingan unsur Enggak. hidrogen dan oksigen di dalam air. 1 banding 8, Pak. Nah, ada yang mengatakan 1 banding 8, Pak. ada yang 8 banding 1. Oke, yang 8 banding 1. Kenapa 8 banding 1? Kebalik Pak maksudnya Pak. Oh, kebalik. Oh. Berarti yang benar berapa? 1 banding 8, Pak. 1 banding 8. Kok bisa 1 banding 8? Bagaimana ceritanya ini? Setiap satu satuan hidrogen yang bereaksi dengan 8 satuan oksigen akan membentuk senyawa 9 satuan H2O. Oke. Lah ya, kenapa kok bisa 1? Kenapa kok bisa 8? Itu dari mana itu? Ya untuk kan di situ oksigennya kan masanya kan 16 begitu ya Pak. Di situ untuk oksigen itu kan 1, untuk hidrogen kan 1 akan, tetapi dalam H2O itu ada dua hidrogen sehingga dapat dikatakan perbandingannya itu 1 banding 8 gitu Pak. Atau 2 banding 16. Oke, pintar. Tuh ya. Jadi hukum perbandingan tetap, suatu senyawa murni selalu terdiri atas unsur-unsur yang sama yang tergabung dalam perbandingan massa yang tertentu. Nah, tadi sudah Anda ambil contoh. Air, baik itu air yang ada di UNESA ataupun di MIT, ITB dan lain sebagainya, ataupun di kutub utara, itu perbandingannya 1 banding 8. Oke, contoh ya. Hitunglah massa air yang terbentuk dari reaksi. Oke, Anda jawab. 1 gram hidrogen ditambah 8 gram oksigen sama dengan? Yuk dijawab. 9. Yang lain 5, Pak. 8. Nah, saya mulai dari hal yang mudah dulu ya. 1 gram ditambah 8 gram oksigen sama dengan berapa gram air? 9? 9 semua? Sepakat? Iya. 4, Pak. Iya, Pak. 9. Oh, ada yang 4 gram, 4. Pak. 4 gram. Ada yang 9. Nah, kok bisa ini 4 gram? Kok bisa 9 gram ya? Kenapa yang 4 gram ini? Yang 9 gram kenapa? Ya udah kan tadi hukum pros tadi kan perbandingannya selalu tetap. 1 tambah 8 ya 9. Oh, 1 tambah 8, 9. Oke. Next ya. 3 gram hidrogen ditambah 24 gram oksigen berapa? Oke, ini hitungan mudah. Berapa kira-kira? 27 atau 9 juga bisa. 27, Pak. 9 bisa. 27 atau 9? Iya. 27 dengan 9 itu nilainya beda atau sama? Beda.
Nah, beda. Jadi yang benar berapa? 27. 27. 27, Pak. Nah, yang yakin ya. Anda sudah tadi Iya. pegang dua hukum ya. Hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Nah, kan itu ya tadi yang Anda pegang ya. 27 gram air. Nah, saya belum menyalahkan, belum membenarkan ya. 2 gram hidrogen ditambah 10 gram oksigen. Berapa kira-kira? Oke, jurusan kimia harus pintar ya. Harus pintar. Apalagi kalau ada di antara Anda calon guru atau calon dosen ya. Calon dosen. 2 gram hidrogen ditambah 10 gram oksigen sama dengan 12. 12. Masih gunakan dua hukum tadi ya, 12. Yang lain diem. Ini ada banyak mahasiswa. Nah, silakan jawab ya. Next, 2 gram hidrogen ditambah dengan 20 gram oksigen. Berapa? Oke, gunakan pengetahuan Anda yang barusan Anda dapatkan ya. Atau juga pengetahuan yang dulu pernah Anda dapatkan. 2 gram hidrogen ditambah dengan 20 gram oksigen. Berapa gram air? Halo, jawab. 22, Pak. Berapa? 22. 22. Oke, kita coba apa jawaban yang benar? Oke. Yang pertama 9 gram, benar ya, mengikuti hukum kekekalan massa, mengikuti hukum perbandingan tetap ya. 1:8, kalau dijumlahkan ya 9 ya. Kasus yang kedua 3 gram hidrogen dengan 24 gram oksigen 27. Nah, ini kalau dibuat perbandingan sama, semuanya dibagi 3 ya. 1 dibanding 8 sama dengan kan 3:24 ya. Tapi kalau jumlahnya 3 gram hidrogen dengan 24 gram oksigen berarti gram airnya itu 27. Betul ya. Betul. 2 gram hidrogen ditambah dengan 10 gram oksigen ya. Ini hasilnya, nah tadi teman Anda ada yang jawab 12, salah ya. Nah, kalau ada yang jawab 12 salah ya. Begitupun dengan ini 2 gram hidrogen dengan 20 gram oksigen, yang jawab 22 juga salah. Kenapa salah teman-teman? Yuk dijawab, kenapa salah? Karena perbandingannya nggak 1:8. Iya. Kak, ada tanggapan. Nah, berarti hukum-hukum itu harus dipenuhi ya. Hukum-hukum tadi itu harus dipenuhi ya. Kecuali Anda melakukan percobaan ternyata kok menyalahi hukum, bisa jadi ini ya, kalau percobaan Anda sangat teliti dan sebagainya, bisa jadi Anda menemukan hasanah ilmiah yang baru, lalu bisa jadi hukum yang baru atau teori yang baru ya. Tapi atau kemungkinan yang kedua itu ada kesalahan prosedural dalam perhitungan dan sebagainya ya. Oke, bagaimana menghitung gram airnya ini? Oke. Nah, ini insya Allah juga pernah Anda dapatkan ketika masih SMA ya. Oke, penyelesaian soal yang C ini karena perbandingannya tidak 1:8, 2:10 itu adalah 1:5. Maka pasti ada yang tersisa dan ada yang habis. Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Air perbandingan H2 dan O2 itu 1:8. Nah, diketahui di sini 2 dengan 10 mula-mulanya ya. Mula-mulanya 2 dengan 10. Maka kita cari reaksi pembatasnya ya. Reaksi pembatas itu mula-mula dibagi dengan perbandingan massanya ya. Pilih yang terkecil. Yang terkecil ini nanti sisanya ini harus 0 ya. H2 itu 2 dibagi 1, nilainya 2. Sedangkan oksigen 10 dibagi 8,
nilainya 1,2. 1,2 dengan 2 itu lebih besar 2, sehingga yang paling kecil 1,2 ini dijadikan reaksi pembatas. Lalu reaksi pembatas itu dijadikan patokan untuk menghitung berapa zat yang bereaksi. Ya, zat yang bereaksi dikembalikan ke perbandingannya. Ini tadi sudah ketemu reaksi pembatasnya 1,25, berarti 1,25 dikali 1. Ya, hasilnya 1,25 ya, karena dikali 1 ya. Lalu yang ini 1,25 kali 8. 1,25 dikali 8 hasilnya 10. Karena ini reaksi pembatas, ini kan 0. Nah, ini betul ya, ini reaksi pembatas, ini pasti 0. Lalu hidrogennya tadi itu yang tersisa ini 0,75 ya. Dari 1 2 ya, mula-mulanya ya. Kalau 1 ini perbandingan saja ya. 2 dikurangi 1,25, 0,75. Jadi H2O yang terbentuk dihitung dari yang bereaksi ya. 1,25 ditambah dengan 10. 1,25 ditambah dengan 10. Hasilnya 11,25 gram. Jadi seperti itu. Hati-hati dalam menjawab ya. Kalau yang D hampir sama ya, kerjakan sendiri ya. Teori apa yang menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap? Teori apa, teman-teman? Teori apa? Atom Dalton. Dalton. Oke, pinter. Teori atom Dalton ya. Teori atom Dalton yang pertama, unsur terdiri dari partikel terkecil yang tidak kelihatan. Ya, menurut Dalton ini partikelnya sangat kecil yang tidak kelihatan dan tidak bisa dibagi lagi. Yang disebut dengan atom. Dia masih menggunakan istilahnya Demokritus, atom. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Lalu teori yang kedua menurut Dalton, atom unsur tertentu bersifat sama dan berbeda dengan atom unsur yang lain. Walaupun dengan perkembangan zaman ini teori Dalton ada beberapa yang kurang tepat ya. Lalu atom bisa saling bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Dan yang keempat, reaksi kimia hanyalah terjadi karena pergeseran atom ya dari suatu senyawa ke senyawa yang lain. Nah, sepertinya ketika Dalton ini mengemukakan teori atom Dalton, belum ada tentang teori ikatan. Nah, belum ya. Sehingga terjadi pergeseran atom gitu aja ya. Berarti hukum kekekalan massa ini sesuai dengan nomor berapa dari atom teori atom Dalton ini? 1 habis itu sama 1 sama 1, 4. 1 dan 1 dan 4, Pak. benar 1 dan 4? 4. Oke, temanmu ada yang jawab 1 dan 4. Ada lagi? Sudah ini saja? 1,3. 1,3. Oke, tak tulis ya. 1 dengan 3. Ada lagi? Sudah? Kalau hukum perbandingan tetap, ini mengikut yang bisa menjelaskan hukum perbandingan tetap ini teori yang keberapa? 2 dan 3. 2 dan 4. Oke, ada yang jawab 2 dan 4. Ada lagi yang lain? 2 dan 3. Ada yang jawab 2 dan 3. Oke. Hukum kekekalan massa tadi bunyinya massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Ya. Atau materi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Ya, oke, berarti yang 1 ini betul ya. Oke. Hukum kekekalan massa. Lalu 4. Reaksi kimia hanya terjadi pergeseran atom dari suatu senyawa ke senyawa yang lain. Karena hanya geser saja, misalkan dalam satu wadah pergeseran saja, ya berarti masanya tetap.
Kan dia hanya bergeser-geser saja. Oke, betul. Ya. Nah, yang ketiga, atom bisa saling bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Nah, ini belum berhubungan dengan hukum kekekalan massa. Nah, kurang tepat ini ya. Ya, jadi yang benar adalah 1 dan 4. Lalu hukum perbandingan tetap, ini berkaitan dengan perbandingan atom-atom dalam suatu senyawa, itu adalah tetap. Ya. Oke, atom unsur tertentu bersifat sama dan berbeda dengan atom unsur yang lain. Baik itu dalam membentuk senyawa ataupun tidak, dia akan sama atom-atomnya itu. Ya, nah, bedanya ya dia membentuk senyawa dengan yang satu atau dengan yang lain. Nah, oke, demikian ya. Oke, nomor 2 betul. Nomor 4 ini lebih ke hukum kekekalan massa, ini kurang tepat. Nah, nomor 3 betul ya. Atom bisa saling bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tentu. Nah, ini jelas ya. Ini bisa menjelaskan hukum perbandingan tetap. Jadi teori, nah, kalau di filsafat itu ya, teori itu menjelaskan hukum, menjelaskan hukum. Kalau hukum itu kan hanya hubungan antar variabel atau keteraturan yang ada di alam. Nah, ini baru bisa dijelaskan dengan teori. Oke, teori atom Dalton ini awal abad 19-an Masehi. Dari teori itu bisa menghasilkan hipotesa. Ini berpikir deduktif ya, berpikir deduktif. Hipotesa atom Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Pejal ini tidak berongga ya, seperti tolak peluru. Nah, ini model atom Dalton ya. Misalkan ini ada suatu zat logam Na ditambah dengan gas Cl2 ya. Nah, logam Na kalau diperbesar mungkin demikian ya. Ini gambarnya adalah atom-atom Na. Nah, karena hipotesa Dalton ini bola pejal, ini digambarkan sebagai bola-bola ya. Nah, bola-bola seperti ini. Sehingga model atomnya adalah bulat padat, bulat padat. Ini kalau zamannya Dalton ini ketika Dalton nggak setuju ya, nggak setuju ada gas dalam bentuk Cl2 ya, karena menurut Dalton bagian yang terkecil itu ya monoatomik. Nah, menurut Dalton ya, nah, sehingga dia nggak setuju ya untuk Cl2-nya. Lalu atom X dan atom Y, misalkan demikian ya, ini sifatnya beda. Sifatnya beda ya, dari segi misalkan dari segi masanya ya, lalu bisa bergabung membentuk molekul X2Y. Kelebihannya, teori atom Dalton ini mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom ya, mulai dari 300-an sebelum Masehi sampai dengan 19 Masehi. Itu kan 2000-an tahun ya, orang belum minat membahas tentang atom. Tapi sejak Dalton ini mengemukakan teorinya, teori atom Dalton, nah ini mulai makin banyak yang minat meneliti tentang atom. Kelemahannya, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Ya, pada saat itu sudah diketahui gejala listrik oleh Faraday. Ya, Faraday bisa melakukan elektrolisis. Ini nggak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori atom Dalton. Lebih lanjut ya banyak kelemahan berikutnya ya. Ada atom yang nomor atomnya sama tapi nomor masanya beda. Namun beberapa pokok teori atom Dalton itu masih digunakan. Nah, yang masih digunakan tadi yang mana kira-kira ya? Pertama sudah nggak bisa. Pertama nggak digunakan. Pertama nggak, tidak. Nah, sudah tidak? Nah, Tidak. kenapa tidak? Karena ada itu Pak, partikel penyusun atom juga. Ada partikel penyusun atom juga. Nah. Tapi partikel penyusun atom itu apakah sifatnya sama dengan atom?
Apakah sifatnya sama dengan unsur? Tidak kan ya? Tidak. Nah, jadi ada konsep terkecil ya, konsep terkecil. Kalau di dalam konsep terkecil ya, misalkan unsur terdiri dari partikel terkecil. Berarti terkecilnya itu masih punya sifat unsur tersebut. Nah, sehingga diberi batasan lagi ya. Nah, ini masih digunakan sebagian ya. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, seperti itu ya. Masih digunakan sebagian ya. Oke, atom unsur tertentu bersifat sama dan berbeda dengan atom yang lain. Ada koreksi di sini? Ya, nggak ada. Nggak ada. Oke, kemarin Anda sudah belajar tentang hidrogen. Kan gitu ya? Hidrogen itu nomor atomnya berapa? 1. 1. Adakah yang nomor atomnya apa namanya? Nomor atomnya 1, tapi nomor masanya beda. Kalau ini nomor massa hidrogen itu berapa? 1. 1. Adakah yang nomor massanya 2? Ada, Pak. Apa itu? Ada. Deuterium. 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 Umumnya untuk atom-atom dalam pelambangan ini ya, umumnya kalau nomor atomnya sama, ini kan sama-sama 1 ya, sama-sama 1. Umumnya lambangnya sama, hidrogen ya. Khusus untuk hidrogen ini para ilmuwan ini ya sepakatan aja ya, dilambangkan dengan D ya, deuterium. Uranium misalkan ya, uranium, nah ini yang paling sering digunakan untuk bom atom ya, yang bisa digunakan untuk senjata nuklir. Ini uranium nomor atom 2, 3, kalau nggak salah 5 ya. Nah, coba 5. ya, Anda lihat lagi. Tapi ada lagi uranium yang lain yang nomor atomnya selain ini ya. Nah, mungkin ya 2, 3, 6 ya. 2, 3, 6. Tapi dari segi nomor atomnya, nomor atom yang di sini teman-teman ya, yang di sini itu sama ya. Nah, kalau sama nomor atomnya ini yang disebut dengan apa? Isotop. Nomor atom sama itu isotop. Atom itu identik atau sama dengan proton. Berarti ini isotop ya. Nah, jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, menunjukkan identitas atom itu ya. Jadi kalau nomor atomnya sama, ya berarti ini lambangnya sama, jenis unsurnya sama. Yang beda ini ada ini ya, beda dari segi nomor massanya ya. Saya pernah mengikuti perkuliahan yang lain ya, dosen kimia juga. Nah, itu dia mengatakan ya, misalkan ya, ada atom-atom itu yang apa ya, sebenarnya yang benar itu bersifat hidrogen ya. Nah, dia menyamakan, oh ini sebenarnya semuanya itu adalah hidrogen karena elektronnya itu sama. Nah, bukan. Kalau elektronnya sama itu tidak menunjukkan identitasnya sama. Ya, kalau Anda belajar di kimia kuantum, ada itu istilah hidrogenik atom. Nah, hidrogenik atom itu bukan atom hidrogen. Atom yang bersifat seperti hidrogen. Nah, jumlah elektronnya sama ya. Misalkan ya He ya, He, helium. Helium itu nomor atomnya berapa teman-teman? Helium nomor atomnya 2. Pinter, 2 ya, 2. Ketika helium menjadi helium plus, berarti jumlah elektronnya berapa? Helium 1.
satu, ya. Nah, jumlah elektronnya satu. Ini bersifat hidrogenik atom, ya, karena jumlah elektronnya sama dengan satu. Nah, begitupun yang lain yang sehingga jumlah elektronnya satu itu hidrogenik atom, tapi bukan atom hidrogen, ya. Nah, nah, ilmuwan pun secara jelas, ya. Nah, ini kan lambangnya tetap He, ya, bukan H. Kalau kehilangan satu elektron ini, lambangnya ya tetap seperti itu. Oke, next. Atom bisa saling bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Ini masih digunakan? Ada koreksi mungkin? Sebagian. Hah? Sebagian yang lain. Misalkan ada perbandingan tertentu dan bulat. Misalkan demikian. Adakah perbandingan yang tidak bulat? Nah, contoh ya, NaCl ya. NaCl kalau perbandingan atomnya ini kan 1:1 ya. Nah, 1:1. Nanti ketika NaCl itu mengalami cacat kristal, nah, itu bisa dicacatkan dari Cl-nya atau dari Na-nya ya. Atom Na itu sebagiannya bisa dilepaskan atau atom Cl-nya pun demikian ya, sehingga ada NaCl misalkan 0, berapa ya, 0,9. Nah, perbandingannya sudah nggak bilangan bulat, teman-teman. Oke, reaksi kimia hanya terjadi karena pergeseran atom dari suatu senyawa ke senyawa yang lain. Ini berkaitan dengan pemutusan dan penggabungan ikatan ya. Jadi ada beberapa yang konsep yang diperbaiki ya, diperbaiki. Nggak ditinggalkan semua tapi diperbaiki.